Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya dan salam harmoni. Sebelum itu perkenalkan saya Dewa Emira Haryadini dengan NIM 2217041266 dari kelas 3K Prodi S1 Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis tarik kelayakan bisnis dari usaha KFC berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, dan yang terakhir ada aspek lingkungan hidup. Baik, sebelum saya membahas aspek-aspek yang akan dianalisis, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil usaha yang saya analisis. Yang dimana usaha yang saya analisis yaitu mengenai Kentucky Fried Chicken atau yang disebut KFC. Yang dimana bidang usahanya itu usaha makanan. Adapun produk dalam usaha tersebut, yang pertama ada ayam goreng, kentang goreng, salad, sandwich ayam, minuman ringan, dan makanan penutup. Yang dimana pemilik usaha tersebut bernama Kolonial Harlan Sanders, didirikan pada tahun 1992. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran dari usaha yang saya analisis, yang dimana pada dasarnya aspek pasar dan pemasaran adalah rencana terstruktur dan terkoordinasi untuk mempromosikan produk atau jasa kepada pelanggan potensial dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Dalam hal ini, KFC selaku salah satu bisnis yang bergerak di industri makan cepat saji pastinya memiliki beberapa strategi pemasaran yang mereka siapkan secara matang untuk dapat mempromosikan produk mereka. Oleh karena itu, KFC juga menggunakan berbagai strategi aspek dan pemasaran khususnya milik mereka yang diharapkan mampu membuat mereka dapat terus bertahan di industri makanan tersebut. KFC memiliki menu paket tertentu yang dapat dipilih oleh konsumen yang ingin membeli dalam jumlah banyak, sehingga KFC sering menjadi pilihan dalam rangka acara ulang tahun. Baik, adapun strategi bauran pemasaran yang dilakukan KFC yaitu yang pertama adalah strategi produk KFC. Nah, strategi produk adalah garis besar singkat yang dimana data produk yang dibutuhkan perusahaan untuk dijual dan diserahkan kepada pelanggannya. Nah, KFC terkenal dengan menunya yaitu yang pertama ada ayam, kentang goreng, dan sandwich. Nah, KFC juga terus memperkenalkan item-item baru ke dalam menu mereka dan hal itu memenuhi tujuan perusahaan. Nah, fakta bahwa KFC terus memperkenalkan item baru dalam menu mereka membantu membangun strategi produk yang kuat dan dikarenakan mendukung pemasaran. Yang kedua yaitu ada strategi promosi KFC. Nah, strategi promosi berkaitan dengan cara-cara di mana produk suatu perusahaan dapat dipromosikan di pasar. Nah, KFC sebagai salah satu makanan terbesar dipromosikan dirinya dengan gencar. Nah, promosi ini terutama dilakukan melalui iklan televisi, surat kabar, majalah, dan penimbunan komersial. Nah, yang ketiga ada strategi harga KFC. Nah, strategi penetapan harga adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga barangnya agar dapat menarik perhatian pasar secara efektif dan efisien. Nah, KFC menggunakan kebijakan harga yang diskriminatif pada semua produknya. Nah, produk KFC memiliki harga dan peringkat yang berbeda. Nah, KFC juga menggunakan teknik skimming harga dan teknik pemasaran penetrasi pasar. Artinya, ketika pesaing memasuki pasar, KFC menurunkan harga secara signifikan dan saat memperkenalkan produk baru. Nah, KFC menjaga harga tetap minimum dibandingkan tahap selanjutnya. Baik, adapun strategi yang keempat yaitu mengenai strategi tempat. Strategi ini berkaitan dengan melacak tempat-tempat yang dimana perusahaan dapat menemukan pembeli potensial untuk produknya. Nah, seluruh gerai KFC telah dibuka secara strategis di area seperti sekolah, kampus, perkantoran, dan pendidikan lainnya. Nah, hal ini disebabkan karena generasi muda lebih menyukai produk makanan cepat saji dibandingkan dengan populasi lainnya tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis mengenai aspek keuangan yang dimana ada dua aspek, yaitu yang pertama ada kebutuhan. Dalam kebutuhan ini yang dimaksud yaitu penggunaan modal kerja yang merupakan salah satu aspek penting dalam pembelanjaan perusahaan. Yang kedua ada sumber dana. Nah, sumber dana merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Nah, dalam perusahaan KFC, sumber dana dapat berasal dari berbagai aspek termasuk modal kerja. Analisis sumber dana dan penggunaan modal kerja pada KFC periode 2009 sampai 2012 menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan modal kerja. Nah, penting untuk memastikan kesediaan dana yang memadai untuk operasional perusahaan dan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Selain itu, KFC juga memperoleh sumber dana dari berbagai kegiatan usahanya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis aspek sumber daya manusia. Ada dua, yaitu yang pertama ada analisis jabatan. Nah, adapun tugas dari masing-masing jabatan yaitu yang pertama ada restoran manajer bertanggung jawab atas restoran dan semua yang bertugas di restoran tersebut dan menginput data penjualan untuk dikirimkan ke pusat. Yang kedua ada di mana asisten manajer satu yang bertanggung jawab atas tugas yang bekerja pada restoran tersebut, dan asisten manajer 2 yaitu bertanggung jawab atas petugas ship control atau gudang untuk mengecek keluar masuknya bahan makanan. Baik, yang kedua adalah perencanaan SDM. Dalam satu restoran makan cepat saji yaitu KFC dibutuhkan 18 karyawan termasuk staf-stafnya. Nah, pada ke-18 pegawai termasuk staf-stafnya dibagi menjadi 3 shift untuk selalu melayani customer-nya, karena restoran cepat saji tersebut buka 24 jam setiap harinya. Nah, yang ketiga ada rekrutmen. Nah, proses rekrutmen terbagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Nah, yang pertama yaitu ada rekrutmen internal, yaitu rekrutmen yang berasal dari luar bagi yang ingin mendaftar menjadi pegawainya, yaitu dengan mendaftarkan diri pada KFC pusat yang berada di Jakarta atau dengan mengirimkan surat lamaran kerja dan data diri melalui kantor pos. Dan juga adapun rekrutmen internal yaitu berasal dari orang dalam atau pegawainya yang sudah bekerja cukup lama dan berpengalaman jika ada di posisi yang kosong di atasnya akan mengisi posisi kosong tersebut, tetapi hal ini ditentukan dari jejak kerjanya dan kantor pusat yang berwenang. Yang keempat adalah seleksi. Nah, proses seleksi SDM yang dilakukan pada perusahaan restoran cepat saji tersebut semua dilakukan di kantor pusat KFC Indonesia yang berada di Jakarta, dan nantinya bagi karyawan yang diterima akan ditempatkan di daerahnya masing-masing. Baik, yang kelima ada orientasi dan penetapan. Nah, pada karyawan yang baru diterima ada masa orientasi, yaitu diberi pada orientasi 2 hari dan 2 bulan masa training pada restoran tersebut. Nah, penempatan kerja ditentukan oleh pusat dari hasil seleksi. Nah, yang keenam ada pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan diberikan pada masa training dan orientasi agar pada saat bekerja pegawai baru tersebut sudah mengerti dan tidak bingung apa yang harus dilakukan pada jabatannya. Yang ketujuh ada perencanaan karir. Nah, perencanaan karir di KFC bisa berupa kenaikan jabatan ketika pegawai tersebut sudah lama bekerja dan pengalamannya luas tentang perusahaan tersebut. Nah, selain itu bisa juga ada posisi yang kosong di atasnya, maka pegawai dengan posisi di bawahnya akan mengisi posisi tersebut. Tetapi hal ini ditentukan dari jejak kerjanya dan kantor pusat yang berwenang. Baik, yang ke-8 ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja dilakukan setiap bulannya. Nah, penilaian dinilai dari kehadiran dan keteladanan pegawai tersebut. Nah, bagi pegawai teladan setiap bulannya akan diberikan hadiah yaitu berupa uang cash. Nah, yang ke-9 ada kompensasi finansial langsung. Nah, kompensasi yang diterima oleh pegawai sesuai dengan UMR kota tempat berada outlet tersebut. Nah, selain itu ada bonus yang diterima pegawai jika loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan. Nah, yang ke-10 ada tunjangan dan imbalan non-finansial. Nah, setiap pegawai yang bekerja di KFC diberikan tunjangan oleh perusahaan yaitu berupa BPJS. Baik, yang terakhir ada keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, faktor ketiga pada setiap restoran KFC sudah dilengkapi, contohnya seperti alat pemadam kebakaran, papan untuk pemberitahuan, lantai licin, dan lantai yang dibedakan warnanya. Baik, selanjutnya akan menjelaskan analisis yang mengenai aspek lingkungan hidup. Nah, aspek lingkungan hidup perusahaan KFC mempengaruhi kinerja dan keberhasilan perusahaan. Nah, adapun beberapa aspek penting yang mengenai aspek lingkungan hidup dalam perusahaan KFC, yaitu yang pertama ada persaingan dengan kompetitor. Nah, perusahaan KFC menghadapi persaingan dengan kompetitor yang lainnya seperti McDonald dan Burger King. Nah, yang dimana juga menawarkan menu ayam goreng dan konkurensi dalam pasar. Nah, yang kedua ada faktor permintaan pasar. Nah, KFC bergantung pada faktor permintaan pasar yang dipengaruhi oleh tren masyarakat dan kondisi ekonomi pasar. Baik,
yang ketiga ada pasar dan pemasaran. Nah, KFC juga perlu memahami pasar dan pemasaran untuk menjaga posisinya di pasar, termasuk mengetahui kebutuhan konsumen dan menyesuaikan produk dan layanan dengan rasa keseluruhan mereka. Nah, yang keempat ada manajemen. Nah, KFC harus menjaga manajemen yang baik untuk mengelola daya tarik tersendiri dan menjaga kualitas produk dan layanan. Nah, yang terakhir adalah inovasi. Nah, KFC juga harus terus mengembangkan inovasi produk dan layanan untuk menjaga kepuasan pelanggan dan menghadapi persaingan dengan kompetitor. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Pratama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni.